Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Semoga puasanya lancar ya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Salsabila Dwi Aulia. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada Safari Ramadan hari ini, Jumat 31 Maret 2023. Yang bertema indahnya Ramadan tahun ini, saatnya menghilangkan penyakit hati. Nah, pada Safari Ramadan kali ini kita dipandu oleh dua organisasi sekaligus loh teman-teman, yaitu dari organisasi Fuki dan Tahfidz, yang masing-masing diwakilkan oleh Saudara Muhammad Khalid dan Saudari Mona Indira Nunik Eka Saputri. Bagaimana videonya? Pasti kalian tertarik kan? Yuk simak bersama, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Nunik gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Khalid gimana? Alhamdulillah. Ini dari teman-teman Tahfidz, masya Allah ya. Gimana, lancar kan puasanya? Semoga kita tetap istiqomah ya dalam beribadah di dalam bulan yang penuh berkah ini. Amin amin. Langsung saja kita mungkin nyapa permisi, saya ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah. Halo, kami dari organisasi Fuki dan juga Tahfidz, yang mana pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya, atau ngaji bareng lah ya istilahnya, tentang penyakit hati. Ya, ini kadang sering ya kita temui gitu teman-teman yang mungkin ya seperti itulah ya. Kita akan bahas di segmen kali ini. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akmala alina dinah wa atamma alina ni'mah wa ja'alna bifadlihi wa ihsanihi khaira ummah wa ba'atsa fina rasulahu yatlu alina ayatih wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitab wal hikmah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran jala'u ni'amihi la ta'uddu li jami'i awqaihi had. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi khairil bariyah afdalul makhluqatil muallimil awal sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdillahil Mustafa alladzi 'allamana dinar rahmah wassamhah wassiratal mustaqim li sa'adatid darain wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana teman-teman, puasanya lancar ya? Semoga kita tetap istiqomah beribadah di dalam bulan yang penuh berkah ini. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi aku mau cerita nih. Perlu kita ketahui bahwa hati manusia itu bagaikan pelita. Jadi hati kita ini memiliki lapisan yang dimana masing-masing itu terdapat bagiannya tersendiri, dan juga bagian-bagian itu terdapat peran dan fungsinya masing-masing. Sebagaimana pelita, pelita itu kan memiliki lapisan di bagian luarnya, itu memiliki lapisan kaca ya. Lah ini di dalamnya terdapat nyala api ya, dan dari situ tempat sumbu-sumbu berada, dan di situ pula cahaya akan bersinar dari sumbu-sumbu yang muncul. Dan dari sumbu-sumbu itu, cahaya itu tidak akan bisa bersinar jika tidak ada yang namanya sumber energi. Betul apa enggak? Betul ya. Sumber energinya itu berupa minyak. Dan jika salah satu dari komponen itu tidak bekerja dengan baik, maka cahaya itu akan semakin meredup. Begitu pula dengan hati manusia. Hati manusia itu bagian luarnya itu kita sebut dengan sodar. Lalu lapisan selanjutnya adalah qalb. Lalu lapisan yang ketiga itu fuad, dan lapisan yang terdalam itu adalah lub. Ya. Nah, lapisan yang paling luar atau kita sebut biasa dengan sodar, itu adalah lapisan yang dimana sering memunculkan rasa-rasa iri, dengki, hasud, syahwat, angan-angan ya, terus juga keinginan-keinginan serta was-was manusia bersemayam. Jadi setiap kali naudzubillah kita bermaksiat gitu ya, maka hati itu akan tertutup oleh noda hitam. Nah, lama kelamaan hati itu kan akan tertutup. Nah, kalau hati sudah tertutup, maka dia akan enggan atau tidak akan kuat dan mampu untuk menerima seberkas cahaya kebenaran.
Sebagaimana Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya jika hati kita sudah gelap, jika hatinya itu sudah gelap, maka ia akan sulit untuk menerima petunjuk dan juga kebenaran. Nah, maka itu perbanyaklah istighfar dan juga bertaubat ya. Perbanyaklah istighfar dan juga bertaubat. Di situ hati kita akan bisa menghilangkan noda-noda hitam tersebut. Dan juga hati kita akan bercahaya sehingga mudah untuk menerima petunjuk ataupun kebenaran. Nah, tema yang akan kita bahas di sini kan dari tadi yang saya jelaskan gitu ya. Itu ada yang namanya maksiat hati, ya kan Mas Khalid? Nah, maksiat hati ini ada 5. Ada 5. Apa saja? Jadi maksiat hati ini kan merupakan penyebab yang nantinya memunculkan adanya penyakit hati. Na'udzubillah, min dzalik. Nah, apa saja? Yang pertama itu syirik. Apa syirik itu? Syirik itu kita melakukan hal-hal yang mengarahkan kepada menyekutukan Allah. Nah, yang kedua itu adalah hasud. Hasud ini kita membenci jika seorang lain itu mendapat kenikmatan. Dan orang yang hasad itu akan berusaha untuk menghilangkan dan melenyapkan kenikmatan tersebut. Jadi hati-hati ya. Ini terus selanjutnya itu yang ketiga adalah riya. Kita sering ya dengar gitu kata riya. Kata riya itu kita melakukan segala sesuatu itu hanya untuk dilihat dan juga dipuji orang lain. Betul. Jadi tanpa sadar bahwa segala sesuatu itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah riya. Yang keempat itu ujub. Kita berbangga diri gitu kan. Ujub itu kadang orang berbangga diri, dia merasa segalanya itu bangga gitu loh atas apa yang kelebihan dia miliki. Padahal dia nggak sadar bahwa segala sesuatu atau kelebihan yang kita miliki itu semata-mata hanya dari Allah. Betul. Terus selanjutnya yang kelima, ini yang terakhir adalah takabur, atau biasanya kita kenal tuh sombong gitu. Takabur. Nah, takabur ini lebih ke dia menolak nasihat atau kebenaran dari orang lain, sehingga dia itu cenderung meremehkan orang lain. Nah, yang akan kita bahas di segmen kali ini itu adalah yang kedua, yaitu hasud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, pernah mengingatkan kita tentang hasud. An Abi Hurairah, an-Nabi SAW qala, "Iyakum wal hasad." Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah olehmu sifat dengki atau hasud. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dengki itu apa sih? Tadi yang sudah saya bilang, dengki adalah kita membenci segala kenikmatan atau keuntungan yang orang lain dapatkan. Tapi tidak hanya itu. Kadang orang yang dengki, dia itu ngerasa marah, ya kan? Tidak suka, intinya cemburu gitu ya, iri yang amat sangat kepada kenikmatan orang lain, dan sehingga dia cenderung untuk membalas gitu loh, seperti mengadu domba gitu ya. Terus juga apalagi, dia mengadu domba. Lalu kalau orang yang dengki itu dia mengadu domba, ya kan, mengadu domba sehingga kenikmatan itu hilang, seperti itu. Imam Al-Ghazali menggolongkan hasud itu ada 2 macam. Yang pertama tadi, kita benci lihat orang lain dapat kenikmatan, terusan kita hilangkan. Itu yang diharamkan oleh Allah. Tapi yang kedua, ada 2 jenis nih. Yang satu lagi, kita ingin mendapat kenikmatan itu tanpa diniati untuk menghilangkannya, menghilangkan kenikmatan orang lain. Jadi kita termotivasi dari kenikmatan orang lain. Ini adalah hasud yang diperbolehkan. Itu hasud yang diperbolehkan ini biasa kita kenal dengan ghibthah, ya kan. Kadang kita iri mungkin ya, misal ada orang iri lihat temennya udah bisa beli ini, udah bisa beli itu, padahal usianya masih muda gitu ya. Terusan dia mungkin kedudukannya lebih tinggi, kehormatannya lebih tinggi.
itu biasanya bahaya gitu kan. Kita tuh nggak boleh lah ada rasa seperti itu, karena Allah juga udah pernah ngendika gitu ya, likulli syai'in qadra, setiap orang itu memiliki qadarnya masing-masing gitu kan Ya. ya. Jadi ya seperti itu ya. Nah, sebagaimana mungkin dalil Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5 ini, mungkin kita memperdengarkan ya lantunan ayatnya dari Mas Khalid. Masya Allah ya. Mungkin bisa dilantunkan Mas Khalid surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang menyihir pada puhul-puhul talinya, dan dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jadi kita sudah memperdengarkan lantunan ayat dari Mas Khalid. Masya Allah ya, merdu sekali. Jadi tadi sudah dilantunkan oleh Mas Khalid dan juga diterjemahkan oleh Mbak Nunik bahwa ayat yang terakhir itu kan ya, wa min syarri hasidin idza hasad, bahwa dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, itu kita di sini Allah menjelaskan bahwasanya kita harus takut, ada rasa takut kepada sosok orang yang dengki. Kenapa kita harus takut gitu ya? Karena orang yang dengki ini bahaya sekali, teman-teman. Jadi tuh orang yang dengki bisa melakukan segala cara untuk bisa menyengsarakan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Gitu. Jadi untuk apa gitu kan kita dengki? Kita lihat kadang orang itu hasilnya aja. Betul apa betul? Nggak lihat orang itu kenikmatan itu dia hasilkan dari perjuangannya. Begitu kan? Kita nggak tahu orang itu sholatnya kolbiyah ba'diyahnya, duhanya, orang itu rajin tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Sehingga orang itu memiliki ibadah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada satu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 90 yang mungkin akan dilantunkan oleh Mas Khalid. Silakan Mas Khalid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله من بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء فباءوا بغضب على غضب walil-kafirina adzabun muhin. Sangatlah buruk mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dan hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir dilimpahkan azab yang dihinakan. Allahumma arhamna bil Quran. Tadi surat Al-Baqarah ayat 90 yang dilantunkan oleh Mas Khalid ya. Masya Allah sekali lantunan Al-Qur'annya sangat merdu gitu ya. Baik, kita lanjut. Tadi adalah perihal iri dan dengki gitu kan. Kita obatin gitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman nih di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Yang artinya, janganlah kamu iri hati ya di dalam sebagian kamu dan juga di atas sebagian kamu. Karena
orang yang, karena bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, dan juga bagi perempuan ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Semoga kita diberi keistiqomahan ya dalam bulan Ramadan ini, sehingga bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga untuk Mas Khalid dan Mbak Nunik ya, semangat untuk menghafal Al-Qur'annya. Ya, tetap semangat ya untuk teman-teman semuanya. Dan dari tadi lantunan yang diperdengarkan, kita perdengarkan bersama-sama lantunannya Mas Khalid, Masya Allah, itu semoga menjadi kesadaran kita untuk lebih dekat dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Ininya kita sucikan diri, benahi diri untuk mencapai ridho ilahi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pematerian hari ini? Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.